Analisis kualitatif dan kuantitatif karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh yang memiliki unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida, sedangkan gula kompleks terdiri dari polisakarida. Sakarida merupakan satuan karbohidrat paling sederhana yang berupa satu unit gula dan tidak dapat dihidrolisis sebagai molekul karbohidrat yang lebih kecil. Contohnya yaitu ribosa, deoksiribosa, fruktosa, dan glukosa. Disakarida merupakan trimer dari monosakarida yang bergabung menjadi satu atau terdiri dari dua unit gula, contohnya sukrosa dan laktosa. Oligosakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari 2-8 satuan monosakarida. Sedangkan polisakarida merupakan karbohidrat yang tersusun lebih dari 8 satuan monosakarida yang disatukan dengan ikatan glukosida. Fungsi karbohidrat yaitu sebagai energi, pemberi rasa manis pada makanan, dan pengatur metabolisme lemak. Uji kualitatif yaitu karbohidrat dengan zat tertentu akan menghasilkan warna tertentu yang dapat digunakan untuk analisis kualitatif. Tujuan dari uji kualitatif adalah mengidentifikasi karbohidrat dalam sampel berdasarkan perubahan warna yang terjadi. Contoh uji kualitatif yang sering dilakukan, yang pertama yaitu uji Molis, yang kedua uji iodium, yang ketiga uji Barfoot, dan keempat uji Seliwanov. Uji Molis menunjukkan ada tidaknya karbohidrat dalam sampel. Masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml sampel, ditambahkan 2 tetes larutan naftol, lalu dikocok secara perlahan, dan ditambahkan 2 ml H2SO4 pekat sehingga timbul 2 lapisan. Jika terbentuk cincin merah, maka sampel menunjukkan positif karbohidrat. Uji iodium untuk menunjukkan polisakarida, sampel ditambahkan larutan iodium. Jika terbentuk warna biru, berarti sampel itu mengandung amilum. Jika amilopektin akan memberikan warna merah ungu, sedangkan glikogen dan dekstrin akan memberikan warna merah coklat. Uji Barfoot yaitu untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Ambil 1 ml sampel lalu ditambahkan dengan 5 ml reaksi Barfoot yang mengandung campuran kuprik asetat dan asam asetat. Jika terjadi endapan merah bata, maka sampel mengandung karbohidrat jenis monosakarida. Uji Seliwanov mereaksikan sampel dengan 5 ml reaksi Seliwanov yang mengandung resorcinol ditambah sel pekat yang diencerkan dengan aqueous, lalu tabung reaksi dimasukkan ke dalam air mendidih selama 10 menit. Jika terjadi endapan merah kecoklatan, berarti sampel mengandung karbohidrat. Analisa kuantitatif yang bertujuan untuk menentukan gula pereduksi pada suatu bahan yang mengandung karbohidrat. Untuk menentukan gula pereduksi pada karbohidrat dapat dilakukan dengan berbagai reaksi gula pereduksi, yaitu monosakarida dan disakarida. Kecuali sukrosa dapat ditujukan dengan reaksi Fehling atau Benedict. Selain reaksi Fehling dan Benedict, gula pereduksi juga bereaksi positif dengan reaksi Tollens. Tentuan gula reduksi secara kuantitatif dengan metode osmometri, metode polarimetri, dan metode refraktometri. Berdasarkan reaksi gugus fungsional dari senyawa karbohidrat dilakukan dengan metode Lufscore, Seliwanov, Nelson, Semogi. Penentuan gula reduksi dengan metode Nelson-Semogi menggunakan analis spektrofotometri, metode kurva kalibrasi, sehingga tahapan awal dimulai dengan pembuatan kurva untuk mengukur absorbensi larutan standar. Analisa kuantitatif dengan metode kalibrasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan absorbensi dengan konsentrasi. Analisis kuantitatif terdiri dari analisis total gula, analisis gula reduksi, dan analisis total fatty amilosa dan amilopektin. Analisis total gula dengan metode Abdrom, gula dapat bereaksi dengan sejumlah reaksi menghasilkan warna spesifik. Intensitas warna dipengaruhi oleh konsentrasi gula. Metode ini digunakan untuk analisis total gula bahan padat atau cair.
Prinsip dasar dari metode Atron yaitu senyawa Atron akan bereaksi secara spesifik dengan karbohidrat dalam asam sulfat pekat, menghasilkan warna biru kehijauan yang khas. Analisis total gula metode Fenol digunakan untuk menetapkan total gula semua bahan pangan. Sebelumnya sampai sampel harus disiapkan seperti pada persiapan sampel untuk analisis gula. Prinsipnya yaitu gula sederhana oligosakarida, polisakarida, dan turunannya dapat bereaksi dengan fenol dalam asam sulfat pekat menghasilkan warna orange kekuningan yang stabil.